Pak Win menjelaskan indikator berpikir tinggi yang di pembelajaran 3 itu ada menganalisis alat pengaman rangkaian listrik sebelum dan sesudah diganti hambatan untuk keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya seperti apa? Apa sih sebetulnya kompetensi yang dituju di sini? Itu gini Bu, itu tertuang dari permasalahan yang saya ajukan kepada siswa melalui pengamatan video pembelajaran. Di situ ada sebuah berita bahwa berita itu menyatakan tentang terbakarnya sebuah sepeda motor. Jadi di dalam berita itu dinyatakan terjadi konsleting listrik, ya. Nah, jadi dari kasus tersebut saya meminta untuk kepada siswa untuk melakukan eksperimen dan melakukan diskusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Nah, artinya melalui kegiatan rangkaian kompleks di situ bahwa di dalam rangkaian setiap bebannya itu saya beri pengaman ya atau fuse atau screen. Nah, jadi di sana kemampuan siswa saya suruh untuk bisa menganalisis bagaimana suatu rangkaian kompleks dengan screen dan beban, eh, eh, maksudnya dengan screen dan beban tadi sebelum ditambah bebannya. Artinya dia bebannya itu belum melebihi batas screen yang ditentukan. Nah, jadi nanti dari sana didapat bahwa semua beban atau lampu-lampu menyala dengan baik. Tapi setelah rangkaian tersebut ditambah beban, maka eh, kejadian yang ada di dalam rangkaian tersebut itu mengakibatkan skringnya putus. Nah, artinya pada saat kejadian itu dia pengaman atau skring atau bis itu berfungsi dengan kaitannya dengan sepeda motor tadi. Mengapa dia bisa terjadi korsleting? Nah, tentunya bahwa akibat dari pengaman atau sekring yang ada pada sepeda motor tersebut tidak berfungsi sehingga pada saat terjadi overload ini menyebabkan panas atau percikan api karena sekringnya nggak berfungsi tadi, sehingga bisa menyebabkan terjadi kebakaran pada sepeda motor tersebut. Nah, kita tahu bahwa pada sepeda motor sirkuitnya itu adalah menggunakan sirkuit arus arah atau arus DC gitu Bu, kira-kira Bu. Oke ya, berarti sebetulnya itu kan menganalisis konsep penerapan konsep itu ya, penerapan konsep listrik itu ya kan Iya. di dalam perangkat yang digunakan di kehidupan sehari-hari Iya betul. dengan menggunakan pengaman ya, Iya. pengaman sekring gitu ya. Nah, Kering. barangkali ini bahasa ininya saya tadi bingung ini alat pengaman, jadi alatnya yang dianalisis atau sebetulnya penerapan konsep di dalam peralatan yang berhubungan dengan listrik ya. Jadi peralatan yang dimana dalam peralatan tersebut ada penerapan konsep listrik, lalu ada alat pengamannya. Iya gitu Bu. Ya, nah barangkali ini bahasanya sebetulnya bisa lebih lebih to the point maksud saya di yang ini ya Pak ya. Dan saya sudah bisa menangkap tadi maksud Karena yang begini di Bu, sini karena ya. sesuai dengan tuntutan KD di situ kan, tuntutan KD untuk 31 dia diharapkan mampu untuk menganalisis rangkaian arus Prinsip arah kerja dan ya. penyelamatannya dan penerapan keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah tuntutan KD yang ada di KD 31 kelas 12 tersebut Bu. Gitu. Barangkali di sini ini kan KD-nya kan di sini menganalisis prinsip kerja peralatan listrik ya, prinsip kerja. Nah, barangkali di sini menganalisis prinsip kerja dari alat pengaman dalam rangkaian listrik untuk keselamatan gitu ya. Iya Bu ya. Barangkali bisa seperti itu. Jadi prosedur prinsip kerja dari alat pengaman itu kan kenapa dia kalau di overload bebannya ya Iya. atau terjadi konsleting dia putus gitu kan. Berarti kan ada Iya. sebuah prinsip kerja di situ yang berhubungan dengan konsep listrik. Nah, barangkali ini bisa direkonstruksi ulang supaya lebih tajam Pak, maksud saya gitu ya. Iya Bu. Oke, ini arahnya sudah bisa saya pahami di sini tadi ya. Iya Bu. Oke, ini karena materinya ini juga muatannya juga cukup komprehensif ya, sehingga Bapak nampaknya lebih leluasa untuk mengarahkan ke C4-nya, menganalisisnya baik di Iya Bu. pembelajaran Iya Bu ya. pertama, yang kedua maupun yang pembelajaran yang ketiganya. Iya Bu ya.
Berikutnya Pak Win, saya pengen tahu ya, ini kan cukup banyak juga indikator-indikator berpikir tingkat tingginya ya, Iya Bu ya. baik di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Ini kira-kira kegiatan pembelajarannya ya, yang menurut Pak Win di situ ada kreativitas, inovasi dari Pak Win, kemudian pemanfaatan teknologi, penerapan perpaduan TP ACK-nya untuk menstimulasi pencapaian keterampilan berpikir tinggi yang sudah Pak Win terjemahkan dari KD itu tadi. Itu bagaimana kira-kira aktivitasnya? Aktivitas untuk mencapai tujuannya gitu Bu. Nah, jadi Iya, aktivitas gini, pembelajarannya. dari rancangan pembelajaran yang saya lakukan ini kan berdasarkan informasi, bukan berdasarkan hasil penelitian atau refleksi saya. Karena informasi yang saya dapat itu dari PPG ya, bahwa suatu rancangan itu dikatakan inovatif apabila memenuhi 6 karakteristik ya. Yang pertama itu di dalam rancangan pembelajaran sudah terjadi kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bahwa di dalam rancangan pembelajaran itu sudah menerapkan konsep HOTS. Kemudian yang ketiga, di dalam rancangan pembelajaran itu sudah menerapkan ICT. Kemudian di dalam rancangan pembelajaran sudah mengimplementasikan tentang pendidikan penguatan karakter. Nah, kemudian juga di dalam rancangan pembelajaran di situ sudah menerapkan literasi, baik literasi digital maupun literasi umum gitu. Jadi bentuk kegiatan aktivitas nyatanya apa Pak Win? Aktivitas yang Tadi kan normatif dilakukan. itu kan teoritisnya ya, itu kan teoritisnya Ya, tadi ya. Nah, aktivitas sekarang penerapan teoritis itu seperti apa di kegiatan pembelajaran Pak Win sehingga indikator berpikir tingkat tinggi tadi itu bisa tercapai. Ketika gitu. diukur dengan instrumennya, wah itu benar anak-anak ketika diberikan instrumen Ya, Bu. itu nilainya Siap, bagus Bu. gitu Ya. loh. Selama proses pembelajaran itu pembelajaran yang saya gunakan memiliki 2 garis besar ya Bu. Yang pertama itu adalah eksperimen dan diskusi. Nah, jadi di dalam eksperimen tersebut saya menyediakan LKPD untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diharapkan. Kan gitu, Bu. Nah, kemudian hasil yang diharapkan pada tujuan daripada pembelajaran itu tentunya dia mengarah ke arah berpikir tingkat tinggi. Nah, setelah dia proses pembelajaran selesai, tentunya saya akan melakukan evaluasi terhadap siswa, yaitu dengan memberikan soal-soal HOTS, soal-soal yang memiliki indikator HOTS kepada mereka, sehingga apabila nanti hasil yang dicapai oleh peserta didik di atas KKM, maka saya nyatakan bahwa tujuan dari pembelajarannya sudah tercapai gitu, Bu. Di kegiatan pembelajaran Pak Win ada menggunakan media dari teknologi nggak? Atau ada teknologi yang digunakan nggak dalam kegiatan pembelajaran? Ada, Bu. Saya menggunakan simulasi PET tadi, Bu, untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan alat lab virtual simulasi PET gitu, Bu. Itu gurunya demonstrasi atau siswanya melakukan sendiri dengan perangkat barangkali dari handphone atau dari laptop atau bagaimana aktivitasnya? Aktivitas yang dilakukan nanti, Bu, mudah-mudahan ini nanti bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Nah, kalau seandainya nanti terjadi tatap muka langsung, maka saya akan menyediakan itu beberapa laptop. Kalau seandainya nanti di ruang kelas saya itu 36 siswa, itu akan saya bagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5